Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul yaitu Ethernet dan WLAN. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama saya sendiri Abdul Hadi Aziz, yang kedua Ramadhani, yang ketiga Dwiki Francisco, yang keempat Lutfia Najwa Kolbi Irawan, yang terakhir Emi Panugraha. Pan selanjutnya, Pan. Baik, di sini ada pendahuluan. Apa itu Ethernet dan WLAN? Yang pertama, Ethernet adalah teknologi jaringan kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam sebuah LAN. Ini adalah salah satu teknologi jaringan yang paling umum digunakan di dunia, terutama di kantor, rumah, dan data center. Selanjutnya yaitu ada WLAN. WLAN adalah jaringan lokal yang menghubungkan perangkat secara nirkabel atau tanpa kabel menggunakan gelombang radio. WLAN lebih dikenal dengan istilah Wi-Fi, yang merupakan salah satu teknologi paling populer untuk koneksi internet tanpa kabel. Selanjutnya yaitu ada sejarah. Sejarah dari Ethernet. Ethernet adalah teknologi jaringan kabel yang ditemukan pada tahun 1973. Digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan lokal dengan kecepatan tinggi dan stabilitas, serta lebih aman karena menggunakan kabel fisik. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan internet dan WLAN. Pada tahun 1970-an, internet pertama kali dikembangkan oleh Xerox PARC. Ini adalah teknologi jaringan kabel yang revolusioner pada masanya. Yang kedua itu pada tahun 1880-an. Di sini internet mulai diadopsi secara luas dan menjadi standar de facto untuk jaringan lokal. Yang ketiga yaitu pada tahun 1990-an. WLAN mulai muncul sebagai teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan konektivitas tanpa kabel. Yang keempat itu pada tahun 2000-an. Di sini WLAN menjadi teknologi yang sangat populer, memfasilitasi konektivitas nirkabel di rumah, kantor, dan tempat umum. Yang terakhir pada tahun sekarang. Pada tahun sekarang yaitu Ethernet dan WLAN terus berkembang dengan standar dan teknologi baru yang terus muncul. Selanjutnya di sini yaitu ada komponen utama Ethernet. Yang pertama yaitu kabel Ethernet, yaitu menghubungkan perangkat, bisa berupa UTP, STP, atau fiber optik. Yang kedua, switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam jaringan dan mengerahkan data. Yang ketiga itu router. Router yaitu menghubungkan jaringan Ethernet ke internet atau jaringan lain. Selanjutnya itu ada hub, yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan, tetapi kurang efisien dibandingkan switch. Selanjutnya yaitu ada Network Interface Card atau NIC, yaitu kartu untuk menghubungkan perangkat ke jaringan Ethernet. Selanjutnya yaitu ada Access Point atau AP, yaitu menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan Ethernet. Selanjutnya yaitu ada modem. Modem merupakan menghubungkan jaringan ke internet melalui kabel Ethernet. Selanjutnya itu pet panel, mengorganisir kabel Ethernet di pusat data atau ruang server. Selanjutnya itu ada repeater, yaitu memperkuat sinyal Ethernet untuk jarak lebih jauh. Selanjutnya itu proses dasar koneksi Ethernet. Pada proses dasar koneksi Ethernet melibatkan persiapan kabel, pemasangan NIC, penghubungan perangkat, pengaturan alamat IP, dan komunikasi data melalui switch atau hub yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk saling berkomunikasi dan mengakses internet jika terhubung.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadani. Baik, selanjutnya protokol komunikasi internet. Yang pertama ada LIEEE 802.3, standar utama untuk Ethernet yang mendefinisikan pengiriman data melalui MAC dan physical layer. Yang kedua ada Ethernet frame, format data yang berisi header, payload, dan checksum untuk memastikan integritas data. Yang ketiga ada MAC address, alamat unik perangkat untuk identifikasi dalam jaringan lokal. Yang keempat ada CSMA atau CD, metode untuk mengatur akses jaringan dengan mendeteksi tabrakan data dan mencoba lagi. Yang kelima ada ARP, Address Resolution Protocol, memetakan alamat IP ke alamat MAC. Yang keenam IPv4 atau IPv6, protokol untuk pengelamatan perangkat dalam jaringan IP. Selanjutnya ada pengiriman data internet. Yang pertama, membentuk Ethernet frame. Data yang akan dikirim dibungkus dalam Ethernet frame yang terdiri dari data atau payload, dan checksum VCS untuk memastikan integritas. Yang kedua, ada pengalaman dengan MAC address. Alamat MAC perangkat pengirim dan penerima digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan data dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Perangkat mendengarkan saluran untuk memastikan tidak ada yang sedang mengirim data atau carrier sense. Selanjutnya ada transmisi data. Data kemudian dikirim melalui kabel Ethernet ke perangkat tujuan. Jika menggunakan switch, data akan diarahkan perangkat yang dapat berdasarkan alamat MIC. Selanjutnya ada penerima dan verifikasi. Perangkat penerima memeriksa Ethernet frame, mengkodekan alamat MAC, dan memverifikasi integritas data menggunakan checksum atau FCS. Selanjutnya ada keamanan internet. Yang pertama ada LAN skripsi data. Ethernet sendiri tidak menyediakan inskripsi data, tetapi dapat menggunakan protokol seperti IPsec atau VPN untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan, menjaga kerahasiaan informasi. Selanjutnya ada segmentasi jaringan. Yang pertama VLAN atau Virtual Local Area Network digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen, membatasi akses antar segmen, dan meningkatkan kontrol akses serta keamanan. Selanjutnya ada pengendalian akses. Yang pertama penggunaan port security pada switch untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan melalui port tertentu. Yang kedua ada 802.1x protokol jika sudah verifikasi atau biasanya dengan username dan password. Selanjutnya ada deteksi dan pencegahan intrusi. Yang pertama penggunaan IDS atau Intrusion Detection System dan IPS, Intrusion Prevention System, untuk mendeteksi dan mencegah serangan dalam jaringan Ethernet. Yang selanjutnya ada keamanan fisik, melindungi perangkat jaringan seperti switch dan router dari akses fisik yang tidak sah untuk mencegah manipulasi dan serangan fisik. Selanjutnya ada monitoring dan logging, melakukan pemantauan atau monitoring secara terus-menerus dan logging aktivitas jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman dan merespon insiden keamanan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi internet. Ethernet adalah teknologi jaringan yang terus berkembang, dimulai dari kecepatan rendah pada awalnya 2,94 Mbps hingga mencapai kecepatan tinggi seperti 100 Gbps. Perkembangan utama termasuk fast Ethernet atau 100 Mbps, Gigabyte Ethernet atau 1 Gbps, dan 10 Gigabit Ethernet atau 10 Gbps yang memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih cepat dan lebih besar. Saat ini Ethernet mendukung IoT dan SDN serta menawarkan solusi untuk pusat data dan aplikasi cloud. Dengan keandalan dan skalabilitasnya, Ethernet tetap menjadi pilihan utama untuk komunikasi data di berbagai jenis jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiknya untuk selanjutnya ini tipe kabel internet. Internet menggunakan berbagai jenis kabel untuk menghubungkan perangkat dan jaringan. Jenis kabel yang digunakan mempengaruhi kecepatan, kualitas, dan jarak transmisi data. Ada 3 jenis kabel utama yang digunakan dalam internet. UTP atau Universal Twisted Pair, STP, Silent Twisted Pair, dan fiber optik. Untuk tipe kabel internet, yang pertama itu UTP, kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan internet, terutama di lingkungan rumah dan kantor. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilih bersama untuk mengurangi interferensi elektronik. Yang kedua, kabel STP. Kabel ini serupa dengan UTP, tapi dengan tambahan lapisan pelindung di sekitar setiap pasangan kabel atau di seluruh kabel untuk mengurangi interferensi dari sumber eksternal. Perbandingan tipe kabel internet. Fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Ini mungkin transmisi data dalam jarak yang jauh dan kecepatan yang sangat tinggi. Tolong zoom pada nampak. Penggunaan switch dan HUB. Dalam jaringan internet, perangkat jaringan seperti switch dan HUB berperan penting dalam menghubungkan perangkat-perangkat yang ada dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Meskipun keduanya berfungsi untuk menghubungkan perangkat, cara kerja dan efisiensinya berbeda. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan selanjutnya, apa itu switch? Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan dan mengarahkan data ke perangkat yang dapat berdasarkan alamat MAC. Switch dapat bekerja di layer 2 data link atau data link layer dalam model OSI. Dan beberapa switch lebih canggih dapat bekerja di layer 3 atau network layer untuk routing. Keunggulan dan penggunaan switch. Yang pertama itu switch mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan, mengurangi kemacetan jaringan. Ini terjadi karena switch menggunakan tabel MAC untuk mengetahui perangkat mana yang terhubung di port. Yang kedua itu dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan pada satu koneksi yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi konsumsi. Yang ketiga itu karena data hanya dikirim ke perangkat yang relevan risiko kebocoran data atau misalnya serangan sniffing lebih rendah dibandingkan dengan HUB. Dan yang terakhir itu yang keempat itu dapat menangani banyak perangkat tanpa menyebabkan tabrakan data, ideal untuk jaringan yang lebih besar dan dengan lalu lintas data tinggi. Dan untuk penggunaan dan cara kerjanya, switch digunakan pada jaringan LAN modern untuk menghubungkan komputer, server, printer, dan perangkat lainnya. Biasanya terdapat di kantor, data center, dan jaringan rumah yang lebih kompleks. Pada dasarnya, switch melakukan pertukaran hingga memproses data yang lebih efisien. Data akan diterima melalui perangkat dalam kondisi terkoneksi. Kemudian, switch mendeteksi dan mencocokkannya dengan alamat MAC perangkat tujuan berdasarkan tabel yang dimiliki. Apa itu HUB? HUB adalah perangkat jaringan yang lebih sederhana dibandingkan dengan switch. Fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan dan mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa membedakan tujuan data. HUB bekerja pada layer 1 dalam model OAC
yaitu hanya mentransmisikan sinyal atau data tanpa memahami alamat tujuan. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Najwa. Pada Najwa kami persilakan. Baik, keunggulan dan kelemahan hub. Keunggulan hub ada dua, yaitu yang pertama, hub umumnya lebih murah dibanding switch, sehingga cocok untuk jaringan kecil dan sederhana dengan anggaran terbatas. Yang kedua adalah hub dapat langsung digunakan tanpa konfigurasi kompleks. Berikut adalah kelemahan hub, yaitu yang pertama, karena hub mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, maka sering terjadi tabrakan atau consilience data, terutama jika ada banyak perangkat yang berkomunikasi secara bersama. Selanjutnya, hub hanya dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu, yang mengurangi efisiensi komunikasi. Yang terakhir adalah keamanan rendah. Semua data yang dikirim oleh perangkat akan diterima oleh semua perangkat lain yang berhubung ke hub, meningkatkan risiko kebocoran data. Berikutnya adalah protokol internet atau CSMA atau CD. CMSA atau CD, carriers atau yang disebut dengan Carrier Sense Multipath Access with Collision Detection, adalah digunakan dalam jaringan internet untuk mengatur bagaimana perangkat saling mengakses media jaringan bersama, misalnya kabel atau saluran nirkabel, tanpa terjadi tabrakan atau consilience data. CSMA atau CD memungkinkan beberapa perangkat untuk membagi media transmisi dengan cara yang efisien dan terorganisir, sehingga data dapat dikirim tanpa menimbulkan interferensi atau kehilangan informasi. Selanjutnya adalah prinsip dasar CSMA atau CD, yaitu CSMA atau CD bekerja dengan cara mendeteksi tabrakan dan memastikan bahwa perangkat di jaringan tidak mengirimkan data secara bersamaan pada waktu yang sama, yang dapat menyebabkan tabrakan data. Algoritma CSMA atau CD adalah stasiun pemancar yang menentukan apakah saluran sedang sibuk atau tidak aktif saat frame siap. Jika saluran sedang sibuk, stasiun menunggu hingga bebas. Stasiun mulai mentransmisikan dan terus memindai saluran untuk mencapai tabrakan jika saluran kosong. Berikutnya adalah jaringan LAN. LAN atau yang biasa disebut dengan Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, server, perangkat lain dalam area yang relatif kecil seperti rumah, kantor, sekolah, atau gedung tertentu. LAN dirancang untuk memungkinkan perangkat-perangkat tersebut saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti file, aplikasi, atau koneksi internet. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi yang digunakan dalam sebuah gedung sekolah atau instansi lain yang berukuran sampai beberapa kilometer. Jaringan LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dalam suatu kantor untuk memakai bersama-sama dan saling bertukar informasi. LAN juga disebut dengan fondasi dari banyak sistem jaringan yang lebih besar, seperti MAN atau Metropolitan Area Network atau WAN. Penggunaan yang efisien dan mudah dikelola membuatnya menjadi pilihan utama untuk jaringan skala kecil. Fungsi jaringan LAN ada 4, yaitu yang pertama, LAN memungkinkan berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, atau hard drive sehingga lebih efisien. Yang kedua, perangkat dalam jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui protokol TCP atau IP yang mempermudah pengiriman data. Yang ketiga, semua jaringan LAN sering digunakan untuk menyediakan akses internet bersama bagi semua perangkat yang terhubung. Dan yang keempat atau yang terakhir, data yang dikirim di dalam LAN cenderung lebih aman karena terbatas pada area tertentu, meskipun tetap memerlukan perlindungan tambahan untuk mencegah akses yang tidak sah. Perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan internet dan WLAN. Internet yaitu internet adalah teknologi jaringan kabel yang menggunakan kabel untuk mengirimkan data. WLAN merupakan teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data.
Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad M. Ivan Nugraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan internet dan WLAN. Kelebihan internet, kecepatan tinggi, koneksinya juga stabil, keamanan yang lebih tinggi, juga harganya lebih murah. Untuk kelebihan WLAN itu sendiri, fleksibilitasnya tinggi, mudah dikonfigurasi, koneksi tanpa kabel. Masih dengan kekurangan internet dan WLAN. Untuk kekurangan internet itu sendiri, ada keterbatasan jarak, kabelnya dapat rusak, fleksibilitasnya terbatas. Untuk kekurangan WLAN itu sendiri, kecepatannya lebih rendah, juga mudah terganggu gangguan sinyal, keamanan juga lebih rendah, dan harga lebih mahal. Presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.